adalah sambutan dari Bapak Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat sebagai pengageng Kedaton Jayakarta. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada kita semua bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul sangat hebat sekali. Walaupun hanya sekian, ini sudah dari Sabang sampai Merauke. Pertama saya wajib mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Rama dulu. Sudah berjuangnya sangat hebat dan sampai hari ini menunjukkan kepada kita semua masih juga berjuang bersama-sama. Kanjeng Rama dulu terima kasih atas segala. Yang kedua, ada seorang tokoh besar juga di Bandung, masih keturunan Keraton Kayu. Saya berdiri Bunda Selama berdiri. Ya, agak mendekat di sini aja. Nah, ini beliau adalah seorang tokoh yang kelihatannya tersembunyi dari sejarah, tapi tokoh ini sangat luar biasa karena beliau juga pernah di Banten awalnya, nenek dari Banten, pernah di Brunei, cukup lama sekali di Brunei, dan pernah menjadi salah satu permaisuri dari adik Sultan Brunei, Ibnah Ratu Anak yang kita kenal. Tetapi karena cintanya kepada Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, dan beliau adalah ahli penerbangan bumi. Jadi sungguh luar biasa di tempat seperti ini kita bertemu tokoh yang masih kita berikan menjadi benang merah untuk mempersatukan kita semua. Karena terima kasih nak jasa kita semua yang beliau berkenan di sini. Jadi ini satu bukti bahwa kita itu ada satu rasa yang ingin bertemu dan bersama-sama saya. Yang pertama itu, kedua, ketiga Romo Andi Hakim. Ini juga orang sangat hebat sekali di mana Romo Andi Hakim. Siap Romo. Nah, Lagi live. ini sangat luar biasa. Beliau tidak pernah melepaskan kameranya, dan itu ternyata baru aja mengambil adegan di sini tahu udah 200 subscribe. 1200 Romo. 1200. Cepat banget ini Romo. Karena kita kirim ke grup. Berjuang yang besar. Makasih Romo. Raden Tumenggung Kapia Bangsawan, dan beliau adalah ketua suhu-suhu Nusantara. Beliau juga pernah menjadi ketua Justisia. Jadi ini orang hebat tapi tersembunyi di sini. Jadi saya bangga hari ini berkenan hadir, padahal beliau orang paling terdekat dari Romo Norma dan Pak Jokowi. Tapi masih mau ke sini, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian orang dulu di Surabaya, sekarang ada di Bogor, namanya Aryo Pinang. Jadi selalu Pinang saja. Ya, jadi perlu dicermati kalau di Palembang. Saya senang juga sampai di sini. Dan yang perlu kita banggakan di sini hadir tokoh hebat nomor 1, namanya Datuk Muslir Sirgar Perkasa Alam. Berdiri dulu supaya ini adalah ketua SKPDI secara demokratis hampir 80%, jadi lebih dari 50%. Jadi beliau adalah sah menjadi ketua SKPDI. Oleh sebab itu kita semuanya wajib mendukung. Dan berkat beliau ada sebulan. Monggo silakan, ini yang kita tunggu-tunggu, Ratu Boksi. Nah, ini malam. Ini adalah teman baik dari Kanjeng Norma. Jadi tokoh yang luar biasa juga, cendekiawan hebat. Saya mengatakan
Beliau ini adalah Maha Suara lalu Parma. Di sini mendekati kami. Siap, siap, siap. Mendekati kami. Assalamualaikum. Hari ini di sini kemarin Kuala Lumpur, sebelumnya ada di Jawa, tapi masih mau ke Lubang-Buaya. Ini satu kebahagiaan bagi kita semua. Kita nggak besar, tapi penyampaiannya pentes orang Jawa bilang. Pentes. Jadi dan saya juga bapak yang dari Banten, selamat datang semuanya dari Kuala Lumpur ya kan, sama yang sedikit. Ini sebenarnya bisa satu-satu di sini. Nah, kemudian Sri Mandi, Madura, para itu atau sebelumnya. Dan yang saya terharu adalah ada Sri Kandi dari Bogor. Berdiri loh atau di ujung ini, namanya Eli Mingati. Ini beliau ini adalah penemu dan penerus dari kalender Sunda, Saka Sunda. Saya ingin dikepuk tangan beliau. Menyusuri ya, tidak sekedar penemu dari kalender Sunda sampai ke karya apa namanya? Citate. Citate. Sekali Citate di sana masih ada prasasti tentang siapa Pak Jaya Bupati itu yang 1030 dan ternyata beliau ini jadi kita bawa hal kecil dari sini dan percaya kita dan kita secara ini yang kita harus ambil semua. Pertemuan ini tidak sekedar pertemuan di sini, tapi kita berpartisipasi secara dan ini semua yang membuat kita terlibat seperti ini itu sebetulnya atas panggilan jiwa Romo Kutini bisa ini. Dan kayaknya kalau beliau itu diam sebetulnya, ada berubah anak itu, tapi masih bisa di sini. Jadi saya bangga sekali masuk ke beliau, saya di sini dan kita masih bersama-sama. Hari ini dia dapat dari Pak Ketua Umum Laskar Nusantara Nah ini Laskar dengan anak buah hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dia tidak dibayar mati-matian mempertahankan saya. Gratis. Semoga jadi menteri kan? Siapa lagi mau jadi menteri? Itu si Pak Ramadhan Lombok mana berdiri kan dari Lombok Lalu yang mulia lalu Lombok. Iya. Jadi kenapa di sini yang hebat itu di sini ada Raden Ayu Intan Lobuna seperti ini. Ini juga tokoh yang selalu memperjuangkan patriarkat ini. Nah, kenapa di sini hadir Ratu Boki di Susanti SE Mabukuri. Ini saya mengabarkan di sini beliaulah pencetus barisan adat Raja Sultan sehingga berdiri di sini dan salah satu ketua Baranusa di DKI adalah yang mulia Datuk Musri Sirpen. Nah, ini ya. Saya ingin sampaikan pada malam hari yang mulia Ratu Boki Ibu Susanti SEMF itu akan mendapat benar baru wanita datang ini karena dia adalah seorang wanita pejuang serikandi yang luar biasa, yaitu meniru kehebatan Pramodawardhani. Siapa Pramodawardhani? Adalah tokoh wanita yang membangun Borobudur, ya. Batu segitu dipahat sampai kayak gitu, itu oleh Pramodawardhani. Semangat beliau seperti itu. Sehingga nanti dengan resmi atas persetujuan yang mulia semua yang ada di sini, beliau akan mendapat gelar tambahan di samping beliau adalah seorang ratu, seorang cendekiawan dengan SEMR cendekiawan nanti di
yang semangat ini menentangkan menjadi satu dengan siapa dan masih mau berjuang untuk memajukan bangsa. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Masih di luar saya kira yang ini belum datang, belum tadi belum. Kemudian yang lain tentunya ada bunga norma itu yang di pojokan tapi dia juga punya. Saya dari sudut Kalimantan bisa menemukan apa itu kali itu kan larinya ke sana, bisa naik akhirnya atas itu apa namanya ilmu apa? Makanya yang baik-baik dibagi sama kita. Ada filawak, ada siapa lagi? Pokoknya semua ini sahabat baik, sahabat baik dan kita Wali ya, kalau sikit ini juga orang berjuang. Kemarin Bang Ford bisa di saya sampai jadi lari semua itu. Bunda Eli itu. Wah, kalau itu arsitek perkembangan, arsitek perkembangan. Dan disinilah kita semua berjuang secara bersama. Ya, Kanjeng Bios, mana Kanjeng Bios? Mana Bios? Ini Kanjeng Bios ini seorang pangeran yang flamboyan. Ya, flamboyan. Dia bisa tabu saya itu Siap. Yang mulia. tabu saya. Mantap tuh. Ya, kemudian yang saya sampaikan adalah satu lagi Bunda Masud. Iya. Berdiri. Dari sini sama anak saya, Nares gimana? Nares mana Nares? Nares marah. Terima Oh itu dia anaknya. kasih. Semuanya di sini adalah saya ingin menjadi meteor, ingin menjadi radioaktif yang walaupun kecil, kalau sudah dipimpin sampai normal nanti bisa meledak sebagai nuklir. Dan kita semua sepakat bahwa Republik Indonesia harus kita pertahankan, Pak Jokowi harus kita pertahankan, beliau harus jaya sampai kejabatannya dan membuat negara kita maju bersama Habib Burman, Adi Hakim dan semua. Yang mungkin paling mahal bagi kita adalah persatuan kesatuan. Kemudian yang kata dari satu-satu mohon maaf. Ada yang kurang berkenan dan kami terima kasih sebesar-besarnya atas pengajiannya. Satu ini hijau kerja. Ayo berdiri. Nah, ini yang bikin FKBB sangat terkenal dan luar biasa. Diganti. Ya, ada lagi udah. Sampingnya tak masuk. Loro. Oh iya, udah Sri Mandi di tokoh lama ya. Kepada yang belum sempat kami sebut, mohon maaf, tapi sini kami menghargai apa seni? Wah, dia di Wijaya semua ini sudah tekun sekali. Kadang kita terima kasih. Siapa? Oh di Kanjeng Bios. Selamat datang. Perkenalkan Paslon dari LPKR Melayu. Nggak usah berdiri. Selamat datang. LPKR Melayu. Melayu. Bergabung bersatu. Melayu, Betawi, Betawi. Oh, belum apa saya sebutin. Tokoh Betawi berdiri. Ini namanya Abi. Ya. Abi dan beliau ini adalah keturunan asli dari Betawi. Dan beliau mempunyai keturunan sejak Pangeran Jayakarta. Akhirnya. Nah, sampai sekarang silsilahnya lengkap pada buku kisah dididik. Ini satu-satunya buku yang ada di Jakarta tentang sejarah Jakarta. Namanya 4 tahun. Buku asli. Kalau ketemu Kang Satria pasti langsung ditemu kopi. Nah ini, coba sini dekat. Ini sampai buku. Tulisannya apa itu? Caranya? Tulisan Arab. Ini saya ingin, jadi Jakarta itu dikira artinya sejarah. Ternyata kalau mau dibuat itu luar biasa. Tulisannya Arab. Buku sejarah Jakarta saat ini dikeluarkan, buku aslinya. Nanti kita buat di Jakarta. Memang bekasnya tahun lama ya, jadi bekas sudah ditransit ke Pegon Melayu, bawahnya hurufnya huruf basic. Ini adalah keraton Jakarta yang pertama.
Jadi yang buat adalah Pangeran Ari Jipang dari keturunan Demak. Tapi yang menempati pertama adalah Pangeran Wijayakusuma yang di Lambar, Pangeran Ratu Jayakarta. Kemudian Pangeran Ahmad Wijayakarta yang tahun. Yang ketiga baru leluhur kami langsung Pangeran Kawisya Demerta, makamnya ada di Ketangan, Banten. Karena pada saat itu diculik, jadi dia di sana sebagai wali di Banten untuk menyelesaikan permasalahan di Banten di sana. Ya. Kemudian ini tadi yang di Jakarta, yang di Banten juga ada di sini, kebetulan di Tanara. Ya. Jadi ada 3 kitab. Yang pertama, Banten mana Banten? jadi ada 3 kitab. Yang pertama ada kitab Silsilah Jayakarta. Ini, ya. Kemudian ada Torikh. Torikh itu tentang tarikh. Ya, Torikh itu tentang sejarah dari mulai Padalkan atau dari mulai Sunda Kelapa, dari Sunda Kelapa, kemudian sampai Muhammad Musi Tamrin. Ya, itu semua sejarah jelas di sini. Mulai kalau ini tentang adat budaya Betawi. Jadi kita memang pernikahan, terus kemudian seperti kayak apa ya, lahiran, kemudian sama untuk syukuran-syukuran. Itu semua ada di sini. Bukan. Jadi Anda naruhnya Jadi kebetulan kita kemarin di 2020 saya menemukan dari orang tua pemangku adat Jakarta kita lihat Pak. Anda harus ada pembeli khusus. Ya. Dan itu tiga-tiganya ada yang mendapat. Ya, betul. Dan ini sebetulnya nggak boleh Benar. Sebenarnya gini ya, ini memang ada aturan karena mungkin dari yang Mahfud minta jadi untuk memperkenalkan disiarkan, dan memang belum kita siarkan. Ada beberapa cerita yang ya jadi ya. Jadi ini jauh sebetulnya jangan dibawa lagi. Betul ya. Betul ya. Ya. Jadi saya punya jadi kenapa ini dibahas? Karena beliau ini acaranya akan menjadi Menteri Dalam Negeri kalau Ya, tapi itu semua nggak bisa. Ya, siap ya. ya Memang jadi saya sebenarnya Kemudian ada satu lagi yang nggak bisa saya bawa, itu pusaka Jakarta murni asli itu Chris Penta namanya, hampir seperti kayak Kujang tapi bukan, dia punya Jakarta sendiri. Itu yang memegang memang 3 raja Jakarta dengan Wijayakusuma, dengan Ahmad Wijayakarta, sama dengan Kawisya Demerta. Dan itu memang kalau boleh nanti dilihat, silakan di bulan Maulid itu semua berada di bulan Maulid. Jadi ada pusaka Jakarta namanya Chris Penta. Jadi juga dicatat mulai dibuat itu pada zaman Raja Sunda Kelapa, yaitu sampai yang memerintahkan untuk buat itu adalah Sultan Hadiwijayapajang atas perintah ada izin dari Haji Fathahillah untuk dibuat sebagai simbol untuk sebagai seorang raja Jakarta. Di Jakarta itu bukan raja, jadi ratu. Ya, Ratu Jakarta, alhamdulillah sekarang gelarnya keturunannya itu ada Ratu Bagus. Kalau di Banten Tuh Bagus, kalau Jakarta Tuh Ratu Bagus. Yaitu ada bukan raja, jadi Keratuan Jayakarta. Yaitu adalah sebagai simbol raja. Jadi banyak yang belum mengerti tentang sejarah Jakarta, bahwa Jakarta itu punya 8 raja. Ya, mulai dari pertama kali yang memimpin Raja Jakarta adalah Sultan Muhammad Hasanuddin. Karena pada saat itu Haji Fathahillah lebih memilih ke Cirebon untuk mengabdi pada Sesari Hidayatullah. Kemudian baru anaknya Fathahillah, kemudian Pangeran Ahmad Wijayakarta, kemudian leluhur kami Pangeran Kawisya Demerta, kemudian Pangeran Kesatria dari keturunan Arya Jipang, kemudian Sosodiningrat dari keturunan Mangkunegaran II, kemudian baru Pangeran Alas, baru yang terakhir Pangeran Papak yang dikenal Pangeran Ahmad Muhammad di Garut. Ya, jadi itu. Kemudian setelah Raja Jakarta 8 ada Pangeran Adiningrat Jayakarta. Adiningrat Jakarta 11 orang. Ya, itu banyak, itu meneruskan keturunan dari Mataram, semua keluarga kita. Kemudian baru para Gusti Khalifah. Gusti Khalifah itu ada 8, alhamdulillah saya juga kemarin ditunjuk baru jadi Gusti Khalifah ke-9 yang menjaga semua pusaka-pusaka Jakarta maupun adat Jakarta. Ya. Kemudian setelah Gusti Khalifah baru Pangeran Jakarta. Jadi banyaknya orang itu yang belum mengerti tentang antara Pangeran Jakarta dengan Pangeran Ratu Jakarta. Ya, kalau Pangeran Jakarta banyak dari keluarga Banten, mulai dari keturunannya Sultan Agung Tirayasa.
Pangeran Segiri, Pangeran Sake, itu ada catatan di kita semua. Insya Allah itu lengkap. Nanti kalau emang nanti ini saya punya skenannya yang bisa dikasiarkan. Memang ini pusaka yang nggak bisa sembarang dilihat, tapi karena dari yang maksud bisa pengen lihat aslinya sebagai tanda bukti, ya insya Allah inilah peninggalan kita salah satunya. Terima kasih. Ya, disaksikan dengan hadir semua para yang mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga jadi keluarga, karena Jakarta juga bukan orang Jakarta asli, tapi punya kaum, yaitu kaum Betawi. Betawi itu adalah kaum. Jadi kalau orang Jakarta itu adalah keturunan dari Aceh, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, yaitu pendiri Jakarta. Yang lainnya sebagai termasuk Maluku itu adalah Ambon, itu adalah juga itu. Di Jakarta sekarang ini kan banyak musuh, padahal itu cucu dari Pangeran Presiden leluhur kita. Beliau menikah tuh Pangeran Tereyongkar yang dikenal Maluku dari Kota Lima, itu adalah mantu dari Pangeran Niti Kusuma Raja Bungsu, itu putra dari Pangeran Kawisa Demeta, Pangeran Ratu Jakarta keempat. Ya, jadi semua cerita semua jelas ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi keluarga semua untuk membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan